warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irana Kinanti dari kelas 6A. Dan ini ayah saya, Ayah Ibnu Kurniawan. Saat ini saya akan mewawancarai ayah saya. Baiklah, kita mulai. Ayah, apa salah satu budaya Jawa Barat yang paling menarik menurut ayah? Budaya Jawa Barat yang menarik menurut ayah, salah satunya itu angklung. Permainan musik yang sangat menarik. Oh, berirama gitu ya? Iya. Oke, mengapa ayah tertarik dengan angklung? Ya, karena angklung itu banyak memberikan wawasan dan juga irama terkait dengan musik. Kemudian tentang kerjasama dari sebuah tim, karena ada harmonisa di dalamnya. Dengan banyaknya orang yang terlibat di dalamnya, kita bisa diberikan contoh atau teladan tentang cara bekerja sama dan juga membuat nada-nada yang dipegang oleh masing-masing pemain itu harmonis. Tentunya juga ada tentang kepemimpinan, yaitu dari sisi konduktor memberikan komando atau arahan tentang mana-mana saja yang harus dimainkan, lalu dipadu-padankan menjadi suatu harmonisasi yang sangat merdu dan juga indah untuk didengar. Seperti itu, Kak. Wah, kerjasama yang sangat kompak. Oke, di manakah pertama kali ayah melihat pertunjukan angklung? Di mana ya? Sebentar, ayah ingat dulu ya. Oh iya, waktu itu ayah ke satu tempat wisata. Di situ salah satu tempat wisata di Jawa Barat, yaitu di daerah Lembang. Di situ ada suatu pertunjukan angklung. Kemudian ayah sangat tertarik untuk melihat dan juga menonton. Seperti yang ayah jelaskan tadi, banyak harmonisa yang dipadu-padankan dengan sangat merdu, Kak. Gitu. Oke, kapan ayah mulai tertarik dengan angklung? Mulai tertarik sebenarnya sudah cukup lama sih ayah tertarik, karena dengan banyaknya media yang dari dulu sejak ayah kecil bahkan yang sudah menyiarkan tentang angklung di TV nasional. Seperti itu sudah ada, Kak, sejak ayah kecil. Jadi sebenarnya ayah juga sudah melihat begitu indahnya angklung itu dimainkan, dan ternyata setelah ayah cari tahu, ternyata memang dari Jawa Barat, Kak. Informasi banyak sekali ya. Siapa yang harus melestarikan kesenian angklung? Yang harus melestarikan kesenian angklung? Tentunya semua orang. Tentu khususnya dari orang-orang Jawa Barat itu sendiri. Tentunya didukung oleh pemerintah dan juga semua lembaga-lembaga yang sekiranya berkecimpung dalam budaya, karena angklung itu salah satu cagar budaya dari Jawa Barat yang harus senantiasa dilestarikan gitu. Jadi semua orang, termasuk seluruh orang Indonesia, harus bangga dan juga harus memiliki rasa kepedulian terhadap budaya Indonesia itu sendiri. Salah satunya yaitu budaya Jawa Barat, yaitu angklung. Begitu, Kak. Oh, begitu. Iya. Oke. Apa perbedaan angklung dengan alat musik lainnya? Angklung adalah salah satu alat musik tradisional. Alat musik yang dibuat dengan bahan yang sederhana. Yang kita tahu sendiri, angklung itu dibuat dari bambu, ya, Kak. Kemudian ya, bambu yang dilubangi dan juga dibuat dengan tangan-tangan yang terampil dan rajin, ya, sehingga bisa membuat irama nada-nada dos, re, mi, fa, sol, la, si, do yang sangat lengkap, dan juga memiliki tinggi-tinggi nada yang berbeda-beda, sehingga saat dimainkan memiliki harmonisasi yang berbeda juga. Nah, perbedaannya dengan peralatan musik yang pada umumnya yaitu kesederhanaannya itu sendiri, kemudian cara bermainnya, kemudian juga
inovasi-inovasi yang bisa dikembangkan dari sana. Bahkan sekarang banyak loh yang sudah mengembangkan atau memadupadankan si angklung ini sebagai alat musik tradisional yang juga merupakan budaya dari Jawa Barat dengan peralatan musik yang lebih modern. Oh, ternyata angklung buatan tangan sendiri ya? Iya, betul sekali. Oke, berapa jumlah orang yang terlibat dalam pertunjukan angklung? Jumlah orang yang terlibat, sebenarnya angklung itu bisa dimainkan hanya dengan 2 orang, tapi akan lebih menarik dan harmonis ketika itu dimainkan oleh beberapa orang atau satu kelompok. Bisa 10, 20, bahkan lebih dari itu. Bahkan kita pernah loh ada pembuatan rekor muri dengan ribuan orang yang memainkan angklung secara bersama-sama. Nanti bisa dicari di Google seperti itu. Oke. Apakah angklung bisa dimainkan hanya satu orang? Menarik pertanyaannya. Pada dasarnya angklung itu bisa dimainkan dengan satu orang saja melalui inovasi-inovasi yang dilakukan. Tapi tentunya angklung akan terlihat lebih modern, lebih menarik dan juga harmonis ketika dilakukan oleh banyak orang atau berkelompok. Begitu Kak. Kerjasama yang indah ya? Iya, tentunya dengan kerjasama dan juga harmonisa itu akan membuat lebih bagus lagi. Begitu. Oh begitu. Oke. Bagaimana cara agar angklung tetap lestari ya? Supaya angklung tetap lestari, tentunya rasa cinta terhadap tanah air, bangga dengan budaya kita sendiri, dan juga dengan memanfaatkan peralatan musik sederhana seperti itu dan juga memadupadankan dengan peralatan musik pada umumnya, bahkan musik-musik elektronik ataupun dance ataupun semacamnya, itu akan membuat orang lebih mengenal dan juga lebih bangga dengan budaya sendiri. Apalagi kita bisa memperkenalkan itu dengan yang ada di luar sana, di luar negeri. Itu akan jauh lebih membuat kita bangga karena angklung bisa mendunia seperti itu Kak. Wah teman-teman, kita harus bangga nih. Ya, Oke. tentu. Apa pesan ayah untuk kami anak muda atau pelajar? Ya, untuk kalian anak-anak muda dan juga para pelajar, tetaplah bangga dengan budaya sendiri ya. Jangan terlalu bangga dengan budaya dari luar. Ingatlah, banyak sekali budaya yang bisa kita pelajari dan juga tentunya bisa kita banggakan dengan rasa cinta itu dan juga terus dikembangkan dengan berbagai inovasi ataupun keselarasan dengan alat-alat musik atau budaya-budaya yang ada dari lainnya. Begitu, kira-kira begitu Kak. Oh begitu pesan dari ayah saya. Oke, terima kasih ayah sudah menjawab semua pertanyaan dari saya. Iya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.